I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is half fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Budaya Bangsa. Kami di sini akan mengobservasi dan sedikit mewawancarai warga lokal terkait Bendungan Walahar. Ikutin keseruan kita terus ya. Dadah. Karawang adalah kota lumbung padi. Selain itu, Karawang adalah salah satu kota yang memiliki banyak sekali cagar budaya seperti Candi Jiwa, Candi Bantongan, Makam Ki Bawu Jabin, dan masih banyak lagi. Di sini kami akan mengobservasi salah satu cagar budaya yang ada di Karawang, yaitu Bendungan Walahar. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Wira Satria Setiawan dengan NPM terakhir 0099. Teman-teman di sini sudah tahu belum nih apa itu Bendungan Walahar? Jadi Bendungan Walahar adalah salah satu cagar budaya di Kabupaten Karawang yang memiliki nilai yang sangat bersejarah. Dia terletak di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Walahar ini memiliki panjang sekitar 126 meter dan tinggi sekitar 5 meter. Bendungan ini membentang melintasi Sungai Citarum dengan beberapa pintu peninggalan Belanda yang masih berfungsi hingga sekarang. Meskipun tidak terlalu tinggi seperti bendungan modern, ukuran tersebut sudah cukup besar untuk mengatur aliran air sungai dan mengairi ribuan hektar sawah di wilayah Karawang, Bekasi, dan Subang. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gina Zakia dengan nomor NPM akhir 126. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Bendungan Walahar nih teman-teman. Baik, jadi Bendungan Walahar ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1923 dan selesai pada tahun 1924 nih. Bendungan ini berfungsi untuk mengatur aliran Sungai Citarum dan mengairi sawah di Karawang dan sekitarnya. Bendungan Walahar ini dirancang oleh Insinyur Van Brith. Bendungan ini kini juga menjadi tempat wisata bersejarah yang masih berfungsi hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Majesti Van Cepina Alfat dengan NPM terakhir 80060. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai situasi Bendungan Walahar pada zaman dulu hingga situasi terkini. Yang dimana pada zaman dulu Bendungan Walahar ini digunakan sebagai salah satu rute perjalanan oleh warga lokal dan juga pada wisatawan yang datang. Lalu situasi terkini dari Bendungan Walahar ini sudah ditutup secara permanen dan dialihkan ke jembatan baru, yang dimana jembatan baru ini digunakan sebagai rute utama bagi warga lokal dan juga para wisatawan yang datang. Perkenalkan, nama saya Inas Nabila Safa dengan nomor akhir NPM 0074. Jadi saya akan menjelaskan tentang manfaat Bendungan Walahar bagi warga sekitar yang ada di Bendungan Walahar ini. Yang pertama yaitu sumber irigasi utama. Air dari Bendungan Walahar ini biasanya dipakai untuk para petani untuk mengairi sawah. Yang kedua sebagai sumber air bersih. Sebagian warga memanfaatkan air bendungan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sarana wisatawan dan ekonomi. Bendungan Walahar ini menjadi tempat wisata yang menarik sehingga membuka peluang usaha bagi warga seperti warung makan, parkir, dan penjualan oleh-oleh. Dan yang keempat, pengendali banjir. Bendungan Walahar ini membantu mengatur aliran sungai dari Sungai Citarum agar tidak meluap saat musim hujan. Dan yang kelima yaitu peninggalan sejarah dan kebanggaan daerah. Bendungan ini menjadi simbol sejarah dan identitas warga Karawang karena merupakan bangunan peninggalan Belanda yang masih berfungsi hingga saat ini. Sini aku bersama salah satu pelajar di sekitar Bendungan Walahar. Di sini aku akan sedikit wawancara terkait dengan Bendungan Walahar ini.
Oke, sebelumnya boleh tahu namanya siapa Kak? Perkenalkan, namaku Novi Anggreni Putri. Aku dari pelajar di sekolah SMA Negeri 2 Klarik. Oke, Kak Novi ya. Ya, Oke, Kak Novi kira-kira di sini lagi apa nih Kak? di sini aku sama teman-temanku tuh bikin tugas kelompok buat meneliti bendungan Walahar. Oke, Kakak kira-kira dapat informasi bendungan Walahar ini di mana aja tuh? Kebetulan aku dapat informasi dari orang-orang terdekat dan utamanya itu dari guruku. Guruku ini tuh lagi menjelasin tentang materi sejarah dan terkaitnya tuh dari bendungan Walahar. Oke, kira-kira alasan Kakak untuk meneliti bendungan Walahar ini kenapa? Di sini tuh kita tuh pengen meneliti apa sih fungsinya bendungan Walahar. Oke, mungkin untuk sebagai pelajar sekitar Bendungan Walahar juga harapan Kakak ke depannya untuk Bendungan Walahar ini apa? Harapanku bendungan Walahar itu tuh nggak ada sampah di sungai-sungainya. Terus aku harap banyak orang-orang yang berkunjung di bendungan Walahar. Oke, mungkin untuk wawancara kepada salah satu pelajar di sekitar Bendungan Walahar dicukupkan. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Inas Nabila Safa. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di dekat sekitar Bendungan Walahar. Sebelumnya mohon maaf Pak, boleh bertanya nama Bapak siapa? Jadi saya mau bertanya Pak, kondisi penjualan di sekitar Bendungan Walahar itu seperti apa ya Pak? Lumayan sih kalau hari libur suka habis gitu. Kalau hari biasa ya gitulah, setengahnya lah gitu. Selanjutnya untuk ramai pengunjungannya itu setiap weekend sama setiap hari raya libur panjang itu sama atau tidak Pak? Ya kalau hari libur seperti di kawasan itu Cikule kebanyakan ke danau tuh, banyak tuh yang nongkrong atau mancing lah gitu. Kalau hari-hari biasa ya paling jarang, paling anak sekolah lah gitu, paling lewat-lewat. Pak, baik. Oke, sekian segitu saja. Terima kasih untuk Bapak sudah mau diwawancarai. Sekian, terima kasih untuk wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.